Halo pemirsa Reportase Weekend, selamat datang di acara favorit kita bersama yaitu Reportase Weekend di akhir pekan ini. Kami berdua menemani Anda langsung dari studio kami di Washington DC. Bersama saya Ian Umar. Dan saya Aryatna Budianto. Apa kabar pemirsa? Semoga di minggu ini dan juga weekend ini berjalan lancar semuanya dan juga menyenangkan bagi Anda. Dan kalau di Amerika Serikat itu libur akhir tahun ajaran itu kan masih panjang. Ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin yang adik-adik yang sekolah dan juga yang kuliah udah mulai masuk ya sekarang? Ya, setelah liburan panjang kemarin, yang SD, SMP, SMA sudah mulai masuk kembali. Dan tentunya di Reportase Weekend kami punya banyak informasi yang ingin kami sampaikan kepada pemirsa semua. Pertunjukan Lutung Kasarung oleh puluhan anak Indonesia memukau hampir 500 penonton di Teater University of District of Columbia, Washington DC, awal bulan Juli. Lewat gabungan musik tradisi dan modern, anak-anak ini berupaya mengenalkan cerita tradisional Indonesia kepada masyarakat Amerika. Pemberantasan narkoba di Amerika Serikat semakin sulit dengan munculnya narkoba jenis baru, yaitu narkoba zombie yang bernama Psilocin. Berawal dari Puerto Rico yang lalu menyebar di Philadelphia, sekarang fenomena kecanduan narkoba zombie mulai terlihat di kota New York. Alias Sarah Lawindo sejak kecil sudah diperkenalkan dengan budaya Minang oleh kedua orang tuanya. Mahasiswi American University di Washington DC ini baru menyelesaikan program studi abroad di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selama di Indonesia, ia menjalin kerjasama seni dan pendidikan dengan berbagai institusi di Sumatera Barat. Pemirsa masih ingat dengan liputan yang cukup menegangkan waktu itu, yaitu tentang narkoba zombie di Amerika, tepatnya di kota Philadelphia, dan cukup menegangkan untuk tim liputan kami saat itu. Dan kami punya cerita selanjutnya, perkembangan dari narkoba zombie ini, yang ternyata sudah merambah ke kota-kota lain atau negara bagian lain ya di Amerika ya. Betul sekali Ian, dan ini merupakan kombinasi yang cukup berbahaya ya. Oplosan antara fentanyl yang sekarang menjadi salah satu penyebab krisis opioid di Amerika Serikat dan juga Psilocin. Nah, ini adalah obat penenang untuk hewan, khususnya mungkin kuda ya. Tapi lalu dioplos dengan fentanyl sehingga menyebabkan sebuah sensasi yang lebih besar lagi daripada hanya dengan sensasi fentanyl tadi. Dan ini rupanya tidak hanya berada di Philadelphia yang seperti Ian tadi sebutkan, Philadelphia sempat menjadi kota zombie yang viral di media sosial, kini bahkan sudah merambah ke kota New York. Luka pada sekujur tubuh warga New York ini adalah akibat kecanduan narkoba jenis baru, Psilocin atau Tranq. With xylazine, you just don't feel it. You just get knocked out for a couple of hours. You just sleep. Like anesthesia, kind of, I don't know. Lama menjadi pecandu, Martin berusia 45 tahun mulai bergabung dalam program rehabilitasi di Brooklyn, New York. My friend, he always gets them too. If he uses that stuff, like, he shoots up in his arm and he gets it on his leg. A wound. It's very strange. Like eats up your flesh. Like crocodile, similar. It's bad, but what you gonna do when you're addicted? Psilocin sendiri adalah obat yang punya izin penggunaan oleh Badan Obat-obatan Amerika Serikat, FDA, sebagai obat bius hewan. Meski epicentrum obat ini berada di Philadelphia, namun penyalahgunaan narkotika jenis baru ini mulai ditemukan di penjuru Amerika Serikat lainnya, termasuk di kota New York. Definitely a xylazine type. Yeah, because it does come in like the you see the circles. Pemerintah kota New York menemukan zat Psilocin dalam 19% kasus overdosis selama 2021. That people go for a really long time without getting care, and then it just gets worse and worse and worse. Specifically with the xylazine ones, it just continues. The tissue in that area just continues to die until it reaches the bone or
or they have to have an amputation. Di samping saya ini adalah mesin yang disajikan untuk mengambil alat tes fentanyl dan juga obat pertolongan pertama untuk overdosis opioid pertama yang disajikan di New York City. Berada di kawasan Brooklyn yang memang tingkat overdosis narkobanya salah satunya tertinggi di kota New York. Namun permasalahannya kini obat-obatan seperti Narcan dan juga Naloxone yang disediakan di mesin ini meskipun bisa diambil secara gratis menjadi kurang efektif karena belakangan banyak fentanyl atau opioid yang dioplos dengan obat bius hewan Psilocin. Pengoplosan obat-obatan heroin dan fentanyl dengan Psilocin jadi tren pecandu kini. Fentanyl is a short-acting opioid, so people have to use more frequently, and that's a big complaint among the people that we hear is like they just have to use much more frequently than they would heroin. So xylazine is able to sort of extend the life of fentanyl. Hal ini pun jadi mimpi buruk pemerintah untuk memberantas epidemi opioid di Amerika Serikat. DEA laporkan selama 2022, sekitar 23% bubuk fentanyl dan 7% pil fentanyl yang disita mengandung Psilocin. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Ya memang sangat memprihatinkan ya Ian ya, dan ngeri juga bagi para reporter yang turun ke jalanan karena mereka itu kan dalam kondisi yang udah nggak sadar lagi, di luar kesadaran. Ininya efeknya tuh sangat jauh lebih hebat daripada narkoba yang biasanya dipakai ya oleh mereka. Sangat mematikan. Dan itu overdosis itu sering terjadi sekali kepada para pecandu narkoba Psilocin dan juga fentanyl ini. Dan pemirsa, vending machine atau box-box keselamatan seperti itu sudah menjadi pemandangan yang cukup normal di beberapa kota besar di Amerika. Karena itu membantu pertolongan pertama kepada para pecandu narkoba yang overdosis. Dan itu resikonya adalah kematian ya. Betul, dan mereka juga bisa ngecek ada kadar fentanyl berapa dalam tubuh mereka. Itu dan juga ada obatnya di situ ya. Ada obat anti narkotiknya itu Narcan atau Naloxone yang harus diberikan kepada pecandu overdosis ini supaya mereka bisa revive atau mendapat pertolongan pertama dari overdosis tersebut. Pemirsa, masih banyak liputan-liputan lainnya, jadi jangan kemana-mana, hanya di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Reportase Weekend dari studio VOA di Washington DC. Ada berbagai cara yang menarik yang dilakukan oleh diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat untuk menularkan dan juga mempertahankan tradisi budaya kita. Yaitu misalnya diaspora di Washington DC melakukannya dengan cara mengajarkan anak-anak berbagai macam kegiatan seni, termasuk juga tarian dan dialog, bahkan berakting di seni panggung yang mereka lakukan bersama selama 4 bulan. Wah, ini menarik sekali karena mereka melakukan pertunjukan yang namanya Lutung Kasarung. Puluhan anak Indonesia berlatih selama 4 bulan, menghibur sekitar 500 penonton di gedung pertunjukan University of District of Columbia, tepatnya di Washington DC. Dan mereka memadukan antara tarian tradisional, lagu-lagu rakyat, lagu-lagu pop, dan menghibur, memperkenalkan cerita Lutung Kasarung kepada warga Amerika. Puluhan anak dan remaja Indonesia ini, aktor maupun musisi, unjuk gigi menampilkan legenda Lutung Kasarung, cerita tradisional dari Jawa Barat. Karakter Purbasari, Purbararang, Lutung Kasarung, dan lainnya dibawakan dengan apik dan mendalam oleh para remaja. Sementara anak-anak menyempurnakan pertunjukan lewat berbagai aksi. I think the message is a really good message to just love yourself and to not base anyone's, judgment on your looks or whatever. Legenda Sunda Lutung Kasarung mengisahkan Pangeran Guruminda yang dihukum menjadi seekor lutung dan harus mencari makna kerendahan hati untuk melepas kutukan itu. Dalam perjalanannya, Lutung Kasarung bertemu Putri Purbasari yang diusir ke hutan setelah memakai lulur beracun pemberian kakaknya yang licik. Pertunjukan selama 2 jam ini menampilkan 14 musikal. Perpaduan apik antara lagu tradisional seperti Tokecang, Bubui Bulan, dan Ampar-Ampar Pisang
dengan lagu pop barat seperti Over the Rainbow dan sejumlah komposisi orisinal. Anak-anak ini tergabung dalam Indonesian Kids Performing Arts atau IKPA yang berlatih selama 4 bulan untuk pertunjukan ini. Kita udah kayak berbulan-bulan latihan terus coming to KBRI, terus akhirnya sekarang udah kayak ke pay off gitu loh, selesai pentas. Actually our performance itu bisa membuat mereka tertarik dan suka dengan kayak Indonesian culture. Hopefully they want to learn more, hopefully they're satisfied dan seneng. I personally very much enjoyed the costumes and all the jewelry. I really enjoyed the dance at the end with the fans. I thought that was beautiful, and all just like the names and the cultural aspect, the jungle, the animals, all of it. Tapi, yang belajar budaya Indonesia bukan cuma penonton. Ada juga orang Amerika yang tergabung di dalam band. So the first practice was a little awkward because I was the only person that I could see who wasn't, I guess, part Indonesian. But everyone's been super friendly, and nobody's kind of looked at me any other way because I'm not Indonesian. Everyone's been really friendly, and they just sound like they're glad to have me here to help. Bagi IKPA, melatih teater anak-anak menjadi cerita tersendiri. Memang penuh, harus sabar ya. Kalau sama anak-anak itu kan harus sabar. Tapi mereka lucu-lucu. Jadi setiap lihat anak-anak, capeknya hilang. Lewat teater ini, IKPA berharap dapat menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan nilai-nilai keindonesiaan. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan Bani Rahayu, VOA. Ya memang tidak murah juga ya untuk menonton pertunjukan tadi. Tiketnya berkisar antara $15 untuk anak dan $25 untuk dewasa. Tapi ini tentunya tidak menyurutkan warga diaspora Indonesia dan juga warga Amerika Serikat di Washington DC untuk mendukung kegiatan IKPA tadi. Dan rupanya kegiatan tadi bukan satu-satunya pagelaran budaya Indonesia ya yang berlangsung di Washington DC. Ada juga pagelaran budaya lainnya dan kali ini outdoor. Menarik sekali pemirsa karena kita akan melihat pertunjukan outdoor di taman di kota Annandale, tepatnya di Virginia. Malam tari dan budaya Indonesia, sekelompok penari Amerika, penari Indonesia, anak-anak dan dewasa. Mereka memperkenalkan tarian dan musik Indonesia kepada warga Amerika. Tari golek mengawali pertunjukan Malam Warisan Budaya Indonesia di Ocean Hall Park, Annandale, Virginia. Tari klasik Yogyakarta ini dibawakan dengan luwes oleh Claire Selgin dan Rebecca, dua warga Amerika yang tergabung dalam Santi Budaya, kelompok seni yang ditunjuk mewakili Indonesia malam ini. Saya harapkan mudah-mudahan untuk kedepannya mereka bisa mengenal tradisi kebudayaan Indonesia dari berbagai island. Panggungnya terbuka ala amphitheater. Para penonton duduk di kursi atau lesehan seperti sedang piknik. Malam tari dan musik Indonesia ini salah satu dari seri pertunjukan musim panas yang digelar di taman ini. If I had to give a grade, I would be 95. I would say 100%. I will give them 100 because this is a company that this lady had nurtured this group. Then she nurtured to maintain their culture, that whole island culture, and then to combine it into one organization to bring it to showcase for not only Virginia, Washington DC and Maryland. Tidak hanya penari dewasa yang tampil, Ayu Rahayu yang berusia 5 tahun ini membawakan tari Candi Ayu dari Solo. Di antara penonton nampak beberapa warga Indonesia. Sangat luar biasa, Mas. Kita sebagai warga negara sangat suka sekali, sangat senang, sangat bahagia melihat bahwasanya Indonesia masih bisa performan di tempat yang sangat luar biasa ini. Tentu membuat kita terharu, terus terang apresiasi dengan teman-teman yang siap untuk mempromosikan budaya seperti ini, Mas. Tidak hanya tari, lagu dangdut pun juga menghibur penonton. Tua muda turun ke panggung, joget bersama dalam alunan lagu Bojoku Bojone Uwong, termasuk Pamela Boerberg yang nampak asik bergoyang.
I love the dance. It's so stylized and the hand movements are so exquisite and the costumes are just beautiful. It's so exotic. Bagi Pamela, acara ini mempertontonkan kemajemukan Amerika, sebuah kenyataan yang kadang tidak disadari oleh warga Amerika. We don't always realize all the culture that's around us every day, and coming to the performances, you see all the different wonderful arts that the world has to offer. Hari mulai gelap. Setelah acara ditutup, penari, penyanyi, dan keluarga mereka berkumpul untuk makan bersama masakan Indonesia. Begitulah acara Indonesia di Amerika kurang terasa mantap jika tidak ada acara makan-makan. Dari Anandil, Virginia, Supriyono, VOA. Pemirsa, tentunya ditutup acaranya dengan acara spontan lagu dangdut. Penari-penarinya tadi ikut bernyanyi dan menyanyikan beberapa lagu dangdut, mengajak para penontonnya untuk menari dan berjoget. Waduh, meriah sekali acaranya ya. Saweran gitu ya. Iya, itu khas Indonesia banget. Dan kalau misalnya kita lihat tadi, memang awalnya grup Santi Budaya itu terdiri atas orang-orang Indonesia ya. Tapi sekarang bisa dilihat bagaimana mereka lebih majemuk ya. Bahkan orang-orang Amerikanya juga jadi sangat fasih dalam menari Indonesia. Dan juga tadi yang gak kalah seru adalah piknik makan-makan Indonesia. Itu gak boleh ketinggalan dalam setiap acara Indonesia dan menjadi daya tarik sendiri. Oke pemirsa, sekarang kita istirahat lagi. Tapi Reportase Weekend akan segera kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Reportase Weekend bersama saya dan juga Ian dari studio VOA di Washington DC. Dan berikutnya kami ingin mengajak Anda untuk berkenalan dengan seorang diaspora Indonesia yang sudah menorehkan prestasi. Alia Sarah Lawindo ini adalah seorang mahasiswi di American University ya di Washington DC. Tapi dia mengikuti studi abroad di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tidak hanya ke Jogja ternyata Alia ini, dia juga menjalin berbagai kerjasama bidang pendidikan dan seni dan juga komunitas ternyata. Dia membangun komunitas dengan mahasiswa-mahasiswi Indonesia lainnya yang ingin belajar lebih banyak tentang program-program studi di luar negeri dan budaya-budaya Indonesia di luar negeri. Menarik sekali dari karyanya Alia Sarah Lawindo ini, kita simak dalam liputan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ambo Alia Sarah Lawindo, berasal dari Washington DC, lahir dan gadang di Washington DC, Amerika Serikat. Inilah Alia Sarah Lawindo, generasi kedua diaspora Indonesia yang lahir dan besar di Amerika. Sejak kecil, Alia sudah aktif mempromosikan serta melestarikan budaya Minang melalui sanggar Rumah Gadang USA yang didirikan oleh orang tuanya. Mahasiswi American University jurusan Hubungan Internasional di Washington DC ini baru saja menyelesaikan program studi abroad di Visipol Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Study abroad program itu adalah program yang mahasiswa atau mahasiswi di sana milih program yang universitas masing-masing partner sama universitas luar negeri dan mereka bisa keluar negeri 1 semester untuk meneruskan pelajaran mereka. Nah, saya milihnya di Indonesia di Universitas Gadjah Mada. Soalnya ini baru pertama kali American University kerjasama UGM dan alhamdulillah saya adalah seorang yang pertama yang ikutin program ini. Alia yang baru pertama kali datang ke Yogyakarta banyak belajar mengenai budaya dan masyarakat Indonesia serta bertemu dengan mahasiswa internasional lainnya. Mereka belajar banyak tentang kebudayaan Indonesia dan juga lihat mereka sangat mencintai kebudayaan Indonesia itu membantu saya juga sebagai orang diaspora Indonesia dan bikin saya bangga sebagai orang diaspora Indonesia. Ia pun sempat berkunjung ke Sumatera Barat, kampung halaman kedua orang tuanya.
Sebagai duta Sumbar di Amerika, Alia menjalin kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sumbar melakukan program pertukaran informasi pendidikan, agama, dan budaya secara virtual dengan mahasiswa dan generasi muda Minang di luar negeri. Bagi Quinta Zahra Ainur Rahmah, mahasiswi UGM asal Padang Panjang, berinteraksi dengan generasi kedua Minangkabau dari Amerika seperti Alia, memberi pengalaman tersendiri. Banyak ternyata nilai-nilai dan poin-poin yang bisa saya pelajari, yang bisa saya ambil dari Alia. Bagaimana ternyata saya juga kurang mampu melihat Minangkabau sebagai kebudayaan saya sendiri. Bahkan bisa dibilang di beberapa sisi Alia lebih Minang daripada saya. Peranan orang tua tentunya amat besar dalam membentuk jati diri Alia. Melalui Rumah Gadang USA, Afdal bersama istrinya, Nani, selalu melibatkan anak-anak mereka dalam berbagai kegiatan promosi budaya di Amerika. Kenapa kami mengajarkan gitu? Karena kami tidak mau mereka itu kehilangan rootnya, kehilangan jati dirinya sebagai orang Minang, yang pada akhirnya mereka nanti udah nggak kenal sama sekali. Saya berharap juga nilai-nilai budaya ini bukan budaya Minang aja, sebenarnya dari budaya kita yang sangat kaya di Indonesia itu sebenarnya punya opportunity dia untuk tumbuh dan berkembang di Amerika. Dari Yogyakarta, Indonesia, dan Washington, D.C., tim VOA. Ya, luar biasa Alia tadi, semoga selalu sukses ya. Dan ini memang mengingatkan saya kepada masa lalu saya. Program exchange students ini atau pertukaran pelajar itu memang sangat efektif untuk memperkenalkan budaya kita ke luar negeri dan juga kita belajar budaya di tempat baru yang kita tinggali itu. Dan itu memang bukan hal yang mudah karena untuk tinggal di tempat yang baru ya, adaptasinya itu cukup susah, tapi juga apa yang bisa kita ambil dari sana dan kita terapkan di kehidupan kita setelah kembali. Dan ini merupakan hal yang cukup rumit ya sebetulnya, tapi sangat memperkaya. Ya, bagi Alia ini sendiri, dia kan lahir di Amerika, besar di Amerika. Ternyata dia juga fasih berbahasa Indonesia dan juga fasih berbahasa Minang. Jadi memang dia ingin sekali mengeksplor dan tinggal di Indonesia dan menggali pengalamannya bagaimana dia beraktivitas dan juga bertemu dengan orang-orang Indonesia di Indonesia. Dan terutama kembali ke akarnya ya, ke akar budaya dari kedua orang tuanya dan leluhurnya. Luar biasa. Dan pemirsa, sayangnya sudah waktunya buat kami berdua untuk berpisah. Saya Ian Umar. Dan Aryatna Budianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tapi tidak lupa sebelumnya kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam media sosial kami dengan handle @VOA Indonesia. Selamat beraktivitas kembali dan sampai ketemu lagi di Reportase Weekend minggu depan. Dadah!